Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tak sedikit. Tak hanya memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung, sumber dari luar tidak memungkinkan selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh sebab itu, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, dan penerimaan devisa. Untuk mengatasi kelangkaan dana itu, banyak negara yang sedang berkembang terlibat dengan pinjaman luar negeri. Meskipun disadari tabungan masyarakat di negara sedang berkembang masih rendah dibanding dengan negara-negara maju, tapi yang lebih penting dalam era pembangunan ini adalah mengusahakan efektivitas pengarahan tabungan masyarakat itu kepada sektor-sektor yang lebih produktif. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif yang mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini memungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila pengarahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan bersumber dari luar negeri makin lama makin berkurang. Selanjutnya saya akan bahas mengenai sejarah pasar modal di Indonesia. Sebenarnya, kegiatan pasar modal sudah sejak lama dikenal di Indonesia, yaitu pada saat zaman penjajahan Belanda. Hal ini terlihat dari didirikannya Bursa Efek di Batavia yang diselenggarakan oleh Ford Efek Kendall pada tanggal 14 Desember 1912. Meskipun diketahui bahwa tujuan awalnya untuk menghimpun dana guna kepentingan mengembangkan sektor perkebunan yang ada di Indonesia, perkembangan pasar modal ini cukup pesat, sehingga dibuka juga Bursa Efek di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan Bursa Efek di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Terjadinya gejolak politik di Eropa pada awal tahun 1939 ikut mempengaruhi perdagangan efek yang ada di Indonesia. Untuk mendorong kegiatan pasar modal, awalnya pemerintah memberikan fasilitas perpajakan kepada perusahaan-perusahaan yang go public dan investor serta lembaga-lembaga penunjang yang terkait seperti broker dan dealer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan kemungkinan masa yang kompleks. Dana jangka panjang itu adalah dana yang jangka tempohnya lebih dari 1 tahun. Lalu pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat pengertian fisik, tempat efek yang diperdagangkan itu disebutnya bursa efek. Bursa efek itu adalah suatu sistem yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara baik dan langsung dan maupun tidak langsung. Efek itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya kayak surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, right, sama waran. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pasar modal. Keberhasilan pada pasar modal dibagi akan dua hal, yang kedua adalah nilai. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain pertama adalah faktor harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritasnya di pasar modal. Beli sekuritas yang ditawarkan. Kondisi politik yang stabil ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi besar kecilnya suplai dan demand akan sekuritas dan peraturan. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat pasar modal. Yang pertama itu manfaat pasar modal bagi emitmen, antara lain seperti jumlah dana yang dihimpun lebih besar. Yang kedua itu dana yang dihimpun dapat dicairkan lebih cepat pada saat perdana itu selesai. Tidak ada konvenen, oleh karena itu manajemen bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan yang terakhir itu ketergantungan bank kepada emitmen itu menjadi lebih kecil. Lalu selanjutnya ini manfaat pasar modal bagi investor, antara lain seperti
nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki, dan yang terakhir itu dapat melakukan sekaligus beberapa investasi yang mengurangi risiko. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana, yaitu penjualan efek yang dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual oleh bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang memperoleh dana dari penjualan tersebut. Emisi adalah suatu kegiatan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah pasar sekunder, yaitu penjualan efek setelah pada pasar perdana berakhir. Pada pasar ini, efek ditentukan oleh kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs efek ditentukan oleh daya tarik antara permintaan dan penawaran pada efek tersebut. Yang ketiga adalah bursa paralel, adalah perlengkapan efek dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek dapat menjual efeknya melalui bursa. Tetapi tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. 1. BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah: A. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. B. Melaksanakan pembinaan dan pengawas terhadap lembaga-lembaga seperti 1. Bursa Efek, 2. Lembaga Clearing, Penyelesaian dan Penyimpanan, 3. Reksadana, 4. Perusahaan efek dan perorangan. C. Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. 2. Lembaga penunjang pasar perdana. A. Menjamin emisi efek. Tugas penjamin efek antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek, obligasi dan sekuritas kredit. 2. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. 3. Mengatur penyelenggaraan emisi, pendistribusian efek dan menyiapkan sarana penunjang. B. Akuntan publik. Tugas akuntan publik antara lain adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pemeriksaan atas laporan. 2. Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan BAPEPAM. 3. Memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. C. Konsultan hukum. Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perkaitan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. D. Notaris. Notaris bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. E. Agen penjual. Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang, broker atau dealer yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan, menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. F. Perusahaan penilai. Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktifanya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dalam emisi obligasi, di samping lembaga penunjang mutu emisi, saham juga dikenal lembaga sebagai berikut. A. Wali amanat atau trustee. Tugas wali amanat antara lain sebagai berikut. 1. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. 2. Melakukan penelitian terhadap sebagian atau seluruh hak
perjanjian perwaliamanatan dengan pihak emiten. 8. Memanggil rapat umum pemegang obligasi atau rupo apabila diperlukan. B. Penanggung atau guaranator. Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya apabila emiten tidak memenuhi kewajiban. C. Agen pembayaran atau bill agent. Agen pembayaran bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. A. Lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang terdiri dari A. Pedagang efek. Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. B. Perantara perdagangan efek atau broker. Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini, broker mengenakan fee kepada investor. C. Perusahaan efek. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas atau securities company dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek atau underwriter, perantara pedagang, manajer investasi atau penasihat investasi. D. Biro administrasi efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara transfer, menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer, dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat atau laporan tahun untuk emiten. E. Reksadana atau mutual fund. Reksadana merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana investor yang pada umumnya